Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas film Porifera. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Dania Nur Iskandar, yang kedua Sania Nur Fazilah, ketiga Arini Siti Muharramah, dan saya sendiri Nur Zaman Khorullah sebagai moderator pada kali ini. Teman-teman, untuk membahas Porifera, sebenarnya Porifera ini sering kita jumpai di layar kaca. Jika kalian sering menonton SpongeBob, itu adalah contoh dari Porifera, seperti itu. Lalu, apa sih definisi sebenarnya dari Porifera ini? Porifera ini dalam bahasa Latin artinya itu berpori atau disebut spons. Porifera ini adalah organisasi multiseluler yang memiliki banyak pori. Porifera ini termasuk hewan dan juga heterotrof, menghasilkan sel sperma, tetapi tidak membentuk jaringan dan organ. Ini adalah beberapa dokumentasi bentuk-bentuk dari Porifera itu sendiri. Saya Arini Siti Muharramah akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum Porifera. Nah, apa saja sih ciri-ciri umum Porifera ini? Porifera mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan hewan jenis lain. Ciri tersebut diantaranya, yang pertama, tubuh Porifera berpori-pori mikroskopis, artinya tubuh Porifera ini memiliki pori-pori yang sangat kecil. Kemudian, memiliki dua fase kehidupan, yakni fase polip atau berenang bebas dan fase sesil atau hidup menetap. Porifera merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai jaringan sejati. Tubuhnya melekat di dasar perairan diplobastik, disebabkan tersusun atas dua lapisan embrional, yakni eksoderm serta mesoderm. Kemudian Porifera memiliki sistem pencernaan secara intraseluler. Tubuhnya bersimetri radial, dan bentuk tubuhnya itu bervariasi. Nah, ada juga yang menyerupai trompet ataupun piala. Lalu bagaimana sih sistem pencernaan makanan pada Porifera? Nah, seperti yang dijelaskan pada ciri-ciri umum bahwasanya Porifera memiliki sistem pencernaan makanan secara intraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Proses tersebut diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh Porifera atau ostium. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi proses makanannya, atau ini ke dalam spongosol ya. Nah, kemudian melalui mikrofili yang terdapat pada sel koanosit lapisan endodermis Porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Kemudian, sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh Porifera. Dan air-air yang masuk bersamaan dengan makanan akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusat tubuhnya, yaitu osculum. Jadi, tahapannya itu ostium, spongosol, dan terakhir dibuang melalui osculum. Kemudian mengenai sistem reproduksi Porifera. Porifera ini berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan cara pembentukan tunas atau pembentukan sekelompok sel esensial. Nah, Porifera mempunyai kemampuan melakukan regenerasi yang tinggi. Bagian tubuh spon yang terpotong atau rusak akan mengalami regenerasi yang utuh kembali. Kemampuan melakukan regenerasi ini ada batasnya. Misalnya, potongan spon leukonoid harus lebih besar dari 0,4 mm dan mempunyai beberapa sel koanosit supaya mampu melakukan regenerasi menjadi spon baru yang kecil. Kemudian untuk reproduksi seksualnya ini terjadi dengan cara peleburan gamet. Nah, ada sel telur dan juga sperma. Namun, sel telur dan sperma ini diproduksi pada waktu yang berbeda. Sperma dan telur dihasilkan oleh amoeboid osculum bersama aliran air dan masuk ke individu lain melalui ostium juga bersama aliran air. Nah, sperma ini akan masuk ke koanosit atau amoebosit. Sel amoebosit berfungsi sebagai pembawa sperma menuju sel telur. Kemudian dari sini terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Nah, perkembangan embrio sampai menjadi larva berflagela masih di dalam mesohil. Larva berflagela disebut juga larva amfiblastula. Kemudian keluar dari mesohil dan bersama aliran air keluar dari tubuh induk melalui osculum. Nah, larva amfiblastula ini akan berenang bebas beberapa saat kemudian dan menempel pada substrat dan berkembang menjadi spon muda yang sesil dan akhirnya tumbuh menjadi besar dan dewasa.
Secara singkatnya, reproduksi aseksual ini terjadi dengan cara pembentukan tunas. Nah, tunas tersebut dihasilkan, kemudian memisahkan diri dari induknya, serta hidup sebagai individu baru, atau juga tetap menempel pada induknya, sehingga akan menambah jumlah bagian dari kelompok porifera tersebut. Dan untuk reproduksi seksualnya berlangsung dengan cara peleburan antara sel telur dan juga sperma. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Selanjutnya akan berkembang menjadi larva yang berflagel. Larva itu bisa berenang serta keluar dengan melalui oskulum. Jika menemukan tempat yang seksual, larva tersebut maka akan menempel kemudian tumbuh menjadi porifera yang baru. Kemudian mengenai sistem saraf porifera. Kelompok porifera ini belum mempunyai sistem saraf, tapi apabila mendapatkan rangsang yang berupa sentuhan, terutama pada daerah oskulum, maka rangsang tersebut akan diteruskan dari sel ke sel, tapi secara lambat. Nah, dikarenakan porifera ini merupakan makhluk hidup yang belum mempunyai sel saraf, jadi fungsi sel saraf tersebut digantikan oleh sel lain yang terdapat di dalam tubuhnya. Nah, karena hal tersebut menyebabkan porifera ini mampu bereaksi dengan lingkungan, serta juga peka terhadap beberapa sentuhan, meski tidak mempunyai sel saraf. Terima kasih kepada saudara Nurzaman yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai anatomi dari filum porifera, juga sistem ekskresi dari filum porifera. Baik, tubuh porifera belum membentuk jaringan dan organ, sehingga porifera dikelompokkan ke dalam protozoa. Tubuh memiliki banyak pori-pori atau yang disebut dengan ostium, yang merupakan celah masuknya air ke rongga dalam tubuh yang berukuran lebih lebar yang disebut dengan spongosol. Dari spongosol, air kemudian keluar melalui oskulum yang terdapat di permukaan ora atau atas tubuh dari porifera. Lalu, seperti apa struktur anatomi porifera? Struktur anatominya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan luar tubuh atau yang disebut dengan epidermis, yang kedua lapisan dalam atau yang disebut dengan endodermis, dan yang ketiga adalah bagian tengah atau disebut dengan mesenkim. Lapisan luar tubuh atau epidermis terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut dengan ostium. Yang kedua adalah lapisan dalam atau endodermis, di mana terdiri atas sel berbentuk leher yang disebut dengan koanosit. Dan koanosit ini memiliki inti, vakuola, dan flagel yang berkaitan dengan fungsi sel sebagai alat pencernaan, karena pencernaannya termasuk ke dalam pencernaan interseluler. Yang ketiga adalah bagian tubuh tengah atau lapisan tengah, di mana terdiri dari 3 model sel, yaitu 1. Amoebosit, di mana amoebosit ini merujuk kepada bentuk dan sifat selnya yang menyerupai bentuk dan sifat amoeba. Yang kedua adalah skleroblast, di mana menghasilkan rangkai yang disebut dengan spikula, umumnya terbuat dari mineral, kalsium karbonat, dan silika. Sedangkan yang ketiga adalah arkeosit, yang berfungsi dalam reproduksi sel secara seksual. Ini adalah gambar dari filum porifera. Porifera adalah hewan multiseluler yang memiliki ciri khas, yaitu setiap selnya dapat bergerak dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi tipe sel yang lain. Jaringan pada tubuh porifera atau sponge saling berhubungan, mesohil, yang mengelilingi lapisan outer pinnacoderm dan inner choanodem. Sel pada porifera terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan pinnacoderm atau juga sel kulit, dan lapisan choanosites atau sel pengumpul makanan dan pemompa air. Di antara keduanya terdapat lapisan gelatin mesohil atau mesenchimeang terdiri atas sklerosites dan spongosites, dan arkeosites yaitu sel yang mampu berubah menjadi bentuk sel lain pada sponge yang sama, dan kolinosites yaitu sel yang membentuk massa konektif. Struktur tubuh sponge ditopang oleh skeleton keras yang terdiri atas berbagai jenis spikula. Spikula yaitu unsur keras yang tersusun dari kalsium karbonat atau silika dan kolagen. Tidak semua sponge mempunyai skeleton. Skeleton tersusun dari jeli koloidal yang sederhana. Skeleton disekresi oleh sel-sel sklerosit dan spongosit. Unsur sketal dapat digunakan sebagai petunjuk penting dalam penamaan secara morfologi dan taksonomi.
Nah, spikula ini dikelompokkan berdasarkan ukuran, jumlah aksis, dan jumlah rai atau pengait. Berdasarkan ukuran, spikula dibagi menjadi dua kelompok, yaitu megaskler dan mikroskler. Berdasarkan aksis, spikula terdiri dari 3 macam, yakni monakson, triakson, dan tetraakson. Berdasarkan jumlah rai atau pengait, spikula dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu monaktin, diaktin, traiktin, heksaktin, poliaktin. Bagian dalam tubuh sponge terdapat sistem kanal atau saluran air. Air yang masuk melalui ostia akan melewati sejumlah saluran kanal tersebut sebelum masuk ke dalam rongga atau langsung menuju atrium. Di dalam rongga di mana terdapat sel koanosites yang merupakan elemen penting dalam sirkulasi air. Partikel makanan akan melengket pada permukaan luar sel dan kemudian diserap ke dalam sel. Selanjutnya, air terbawa keluar menuju oskulum. Nah, ada 3 tipe saluran air sponge, yakni tipe askonoid, 2 tipe sikonoid, dan 3 tipe leukonoid. Gabungan dari permukaan koanodem dan mesohil. Pada tipe askonoid, atriumnya besar dan tidak berpartisi, serta bagian tepi atrium terbagi menjadi sejumlah rongga kecil di mana area permukaan koanosites meningkat. Lalu yang kedua adalah tipe sikon. Tipe ini merupakan saluran air yang terdiri dari 2 saluran, yaitu inkruen dan radial. Air masuk melalui ostium menuju ke saluran radial melalui porosity air dari saluran inkruen menuju ke saluran radial, baru masuk ke spongosol dan keluar melalui oskulum. Yang ketiga adalah tipe leukonoid atau ragon. Merupakan tipe saluran air yang paling kompleks. Air masuk melalui ostium menuju rongga bulat yang saling berhubungan dan dibatasi oleh koanosit, kemudian menuju ke spongosol dan keluar melalui oskulum. Tipe ragon adalah porifera yang bertipenya saluran air yang kompleks atau juga rumit. Porifera mempunyai lapisan mosaglea yang tebal dengan sistem saluran air yang juga bercabang-cabang. Koanosit tersebut dibatasi rongga bersilia berbentuk bulat. Air tersebut masuk dengan melalui pori saluran radial yang bercabang-cabang, kemudian keluar dengan melalui oskulum, misalnya pada euspongia dan spongilla. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan bagian klasifikasi pada filum porifera. Filum porifera memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama ada calcisponge atau calcarea. Yang kedua ada demosponge. Yang ketiga ada hexatinellida. Dan yang terakhir ada homoskleromorpha. Oke, yang pertama ada calcisponge atau calcarea. Calcarea ini memiliki rangka tubuh yang tersusun dari kalsium karbonat. Calcarea cenderung kecil dengan tinggi 10 cm dan bentuknya menyerupai tabung. Pada umumnya, calcarea memiliki 3-4 cabang spikula lurus atau yang disebut dengan monakson. Spikula lurus di sekitar oskulumnya ada untuk mencegah hewan kecil masuk. Calcarea ini memiliki susunan tubuh yang terdiri atas askonoid, sikonoid, ataupun leukonoid. Calcarea umumnya berwarna pucat, namun beberapa ada yang berwarna kuning cerah, merah, hijau, atau lavender. Contoh dari calcarea atau calcisponge ini ada leucosolenia, ada clatrina, dan sikon. Klasifikasi yang kedua ada hexatinellida. Hexatinellida ini memiliki spikula dengan 6 jari polong. Tubuh hexatinellida dapat mencapai panjang 1 meter. Kerangka tubuhnya terdiri dari spikula yang mengandung silikat atau kersik dengan cabang 6 atau disebut juga dengan hexa, seperti menyerupai bentuk segi 6. Lalu,
Hexatinellida ini tidak memiliki permukaan epitel. Hexatinellida hidup di kedalaman antara 100 hingga 4.500 meter di bawah permukaan laut. Contoh dari Hexatinellida ini adalah Euplectella aspergillum atau Veronema sp dan juga Euplectella sp. Lalu yang ketiga ada Demosponge. Demosponge ini mempunyai kerangka yang terbuat dari spikula yang mengandung silikon, serat spongin, atau juga bisa kombinasi dari keduanya. Demosponge ini memiliki warna tubuh yang cerah karena mengandung pigmen yang ada di amoebosit. Fungsi dari warna tersebut kemungkinan adalah untuk melindungi tubuh Demosponge dari sinar matahari. Bentuk tubuh dari Demosponge ini sangat tidak beraturan dan juga bercabang. Tinggi dan diameternya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Demosponge ini kebanyakan hidup di ekosistem air tawar sehingga menyebabkan tubuhnya berwarna hijau. Lalu, yang terakhir adalah Homoscleromorpha. Homoscleromorpha ini sebelumnya ditempatkan di kelas Demosponge, tetapi telah dipisahkan karena memiliki fitur unik seperti lapisan pinocoderm dengan membran basal sejati atau disebut dengan ACM. Homoscleromorpha ini memiliki struktur yang sangat sederhana dengan sangat sedikit variasi pada spikulanya. Homoscleromorpha memiliki sel-sel yang terhubung satu sama lain melalui susunan protein pada tubuhnya yang disebut dengan kaderin, dan persimpangan tertentu pada tubuhnya disebut dengan desmosom. Contoh dari Homoscleromorpha adalah Phloxina, Oscarella, dan Corticium. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk bahasan yang terakhir yaitu peranan porifera. Dalam kehidupan manusia, porifera ini belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada beberapa negara maju, misalnya Amerika, porifera dimanfaatkan sebagai alat penggosok tubuh saat mandi atau penggosok alat atau pembersih kaca seperti itu. Namun, spons mandi yang banyak digunakan umumnya adalah spons buatan, bukan berasal dari kerangka porifera. Tetapi pada saat plastik belum marak seperti sekarang, porifera ini dijadikan sebagai spons. Selain untuk spons, zat kimia yang dihasilkan oleh porifera ini bisa sebagai obat kanker, tetapi belum didapatkan data-data yang pasti dan kredibel akan hal ini. Lalu, porifera ini adalah penyusun terumbu karang sehingga memiliki fungsi ekologis yang sangat berguna untuk ekosistem laut. Seperti itu. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.